kekerasan terhadap anak itu sebetulnya kan di Indonesia itu udah ada undang-undang perlindungan anak ya, undang-undang nomor 35 tahun 2014. Jadi apa namanya, eh, untuk kekerasannya sendiri sebetulnya tanpa ada undang-undang nomor 35 tahun 2014 ini juga ada undang-undang namanya KUHP, ya kan, pidana umum. Nah, di dalam itu juga pidana khusus juga ada lagi yang namanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada 3 undang-undang yang sebetulnya dengan jelas melindungi anak, undang-undang perlindungan anak, KUHP dan KDRT. Nah, yang jelas saya juga nggak habis pikir, mungkin ya kalau ditanya kenapa banyak yang melakukan perundungan atau kekerasan terhadap anak, mungkin ini apa namanya fenomena yang memang terjadi ya cukup jelas ya, mungkin ada tekanan ekonomi, biasanya begitu. Jadi kalau ada tekanan ekonomi, rata-rata dari pengalaman kami menangani perkara, dulu perkara soal anak ya, perlindungan anak di tahun 2010 ke bawah itu biasanya banyak terjadi di ekonomi menengah bawah. Jadi ketika dia ada kesulitan keuangan, finansial, pelampiasannya ke istri sama anaknya. Gitu. Iya bang, terkait dengan kasus yang baru-baru ini bang, Arhan yang sampai dicabut kukunya, terus dipukul, digigit. Nah, abang melihatnya sebagai praktisi hukum gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang memang harus diperhatikan juga nggak sih bang masyarakat? Ya, pemerintah sebetulnya semenjak 13 tahun yang lalu ya, itu sudah apa namanya mencoba mentouch ya persoalan ini secara lebih intens. Makanya ada P2 TP2A. Ya, makanya dulu waktu saya pegang Sania Marwah itu kan juga ada pelindungan anaknya kan, P2 TP2A. Jadi kalau ada child abuse, kemudian domestic violence, ya bahasa Indonesia itu ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan terhadap anak. Nah, itu P2 TP2A jalan duluan tuh. Nah, kalau yang tadi siapa namanya Arhan tadi, yang tadi saya lihat videonya barusan, saya pikir mesti dicari dan dirunut itu penyakitnya apa. Kenapa terduga pelaku? Ya kalau memang kita bisa beranggapan pasti bukan ayah kandungnya. Kenapa begitu saya bisa nebak? Karena ya kebanyakan 90% pelakunya orang dekat tapi bukan ayah kandung. Itu tuduhan pertama ya kan, dugaan pertama. Yang kedua, kalau memang ada ayah kandung itu memang psikopat kan gitu. Ya, makanya kalau kita lihat dari si Arhan ini, kita runut dulu dia kena apa? Apakah dia ada tekanan ekonomi atau dia mengkonsumsi zat aditif lainnya kayak narkoba, atau dia memang punya kelainan psikologis ya. Tapi memang kalau dari pengalaman abang sendiri, zat adiktif ini memang mempengaruhi psikologis si pemakai sendiri bang? Ya, jadi akibat-akibat atau efek samping dari penggunaan zat psikotropika itu beraneka macam ragam akibatnya ya. Contoh, kalau memang pada tahap awal biasanya itu dia cuma fly aja, halusinasi, terus dia fantasi bagus-bagus, dia melarikan diri dan menghabiskan waktu, hanyut dia dengan waktu. Makin lama kelamaan karena sarafnya terganggu, kemudian dia berhalusinasi terhadap situasi dan kondisi di dunia nyatanya. Contoh, ketika dia ada tekanan pikiran, ketika dia mikirnya memang terdesak atau bagaimana, dia biasanya halusinasinya bahwa dia yang paling benar, kemudian orang lain itu salah, dan gimana caranya dia untuk menuntaskan masalah itu. Kadang-kadang, kadang ya, mesti ditanya ahlinya, yang kami temuin di beberapa kasus, dia melampiaskan ke anak atau ke istri.
Jadi munculnya KDRT. Kadang dia juga melampiaskan ke wanita lain atau pria lain atau pasangan yang dekatnya, kan gitu. Karena dia berpikir ketika di dalam pengaruh zat adiktif itu kemungkinan besar saraf-sarafnya terganggu, sehingga makanya kenapa kalau pengguna zat adiktif atau psikotropika, saya selalu beranggapan bahwa mereka itu korban dan mereka itu harus direhab. Nah, akan tetapi makanya apakah pelaku KDRT ini di bawah pengaruh psikotropika semua, kan belum tentu. Ada yang dengan sadar dia tiba-tiba kayak kesambet, dia langsung melakukan kekerasan ya. Ada dia juga namanya orang yang di bawah pengaruh obat atau pengaruh zat atau cairan, seharusnya ya tidak bisa dihukum yang sama dengan yang punya niat atau yang orang normal. Karena kan dia di bawah pengaruh. Karena di bawah pengaruh lah itu, makanya negara ada tuh undang-undangnya. Dan biasanya dihakimin di pengadilan supaya dilihat dulu sebetulnya nih pelaku ini betul nggak dia sudah merasa bersalah dan segala macam, nanti dihukumnya sesuai dengan kemurahan hati dari majelis hakim. Kemurahan hati artinya hukuman ada menurut abang supaya jerah nih masyarakat tidak melakukan, apakah hukuman ini terhadap pelaku harus dirubah atau gimana? Karena sering kali terjadi pada anak, kasihan juga kan. Begini, yang jelas kalau namanya negara tambah maju, negara akan dengan tegas akan melindungi private property, yaitu barang milik pribadi masing-masing warga negara. Itu pasti akan ada undang-undangnya kalau negara maju ya. Negara kita itu baru akan maju, baru mau akan. Jadi masih niat ini. Kan kemarin kan ini bukan negara Konoha, tapi kan memang ini negara yang baru mau akan maju. Makanya undang-undangnya agak sedikit-sedikit malu-malu. Nah, benar kata kamu tadi Mas, bahwa sebetulnya undang-undang kekerasan terhadap manusia itu sendiri mestinya tingkat hukumannya yang dimaksimalkan. Tapi ada barrier di situ bahwa sebetulnya hukuman paling lama di Indonesia itu adalah 20 tahun. Nah, mungkin dengan ada KUHP yang baru nanti 2026 ya itu udah berubah tuh, bisa lebih tinggi lagi. Karena untuk membuat manusia atau warga negara Indonesia itu jerah, memang hukum harus ditegakkan secara tegas. Nah, cuman bisa kita lihat di jalanan di Indonesia, kalau ditilang aja dia sampai mau bakar motornya ya kan. Makanya saya pikir orang Indonesia ini selain penegakan hukum, mungkin dia harus dikomunikasikan bahwa literasi, bahwa dia hukum itu mengatur bukan dirinya sendiri, bukan tergantung selera dia, tapi mengatur bermasyarakat. Nah, karena kenapa? Ketika ada kekerasan terhadap anak atau istri di dalam rumah tangga, itu akan mempengaruhi masyarakat sekitar, sehingga kehidupan bermasyarakat itu akan terganggu. Kenapa? Coba ada teriak-teriak, ini kan ya orang yang harusnya damai, akibatnya jadi nggak damai, kan gitu. Oke Bang, tadi juga kita balik lagi ke kasus yang menurut pengakuan dari ibunya tadi bahwa ketika dia menanyakan anak ini kenapa, dia malah ditendang, dipukul, dan tadi juga kemungkinan adanya penggunaan obat terlarang ini. Nah, ini apakah ini bisa digunakan pasal berlapis pada si pelaku Bang atau KDRT juga? Ya, jadi kalau namanya kejahatan itu kan ada tempus itu waktu kejadian, sama lokus itu adalah tempat kejadian. Jadi kalau memang dia ini melanggar undang-undang psikotropika atau undang-undang narkoba, itu diproses dulu, ya kan, dia menguasai atau ini apa segala macam, ini proses ya. Nah, kalau undang-undang perlindungan anak sama undang-undang KDRT sendiri itu bisa dipakai ketika kejadiannya kan sama anaknya dulu. Nah, habis itu kan kejadiannya sama istrinya, itu dua hal yang berbeda, dua peristiwa yang berbeda. Walaupun rentetannya mesti dilihat memang apakah dipengaruhi dengan obat-obatan terlarang.
Ya cuman kita kembali lagi, itu tergantung penasihat hukumnya nanti untuk memperjuangkan si Klien. terduga ini kan gitu, terduga pelaku. Tapi kalau kita melihat dari kejadiannya, dan kalau dilihat viralnya kan, dia sadis banget nih, dia melakukan dugaan kejahatan terhadap anak ini luar biasa ya. Ya, tapi ingat, kita tidak boleh langsung menghakimi, karena kita ini negara hukum. Kita dugaan ini dari bukti, kemudian dari korbannya sendiri, terus divisum, dicek benar nggak dia ini ada kekerasan, siapa yang melakukan, ya kan. Nanti ada pendampingnya dia tuh dari P2 TP2A harusnya udah meluncur nih. Di mana rumahnya tadi sih arahan tuh? Di Tangerang, Tiga Raksa. Jadi Tiga Raksa itu kan sebetulnya bagian dari Metro. Ya, Betul. Polda Metro. Tiga Raksa Dari Metro. Metro ya, Poldanya. Nah itu P2 TP2A-nya harus juga mencapai sana, karena pemerintah Kota DKI udah bekerjasama dengan wilayah-wilayah penyangga untuk menangani perkara yang berkenaan dengan anak dan wanita. Terakhir, Bang, kalau dari Abang sendiri, sebenarnya pesan untuk masyarakat itu yang Abang bilang tadi mungkin karena kurangnya kesadaran hukum atau gimana tuh? Yang jelas memang ketika kita sudah itu ada rangkaian kejadiannya ya. Indonesia itu sebetulnya terbebas dari namanya tirani, diktatorship itu di tahun 98 ya. Jadi kan ketika era reformasi berakhirnya Orde Baru, dianggapnya bebas merdeka nih, semuanya bisa melakukan apa aja, sehingga masyarakat itu berpikir sangat-sangat anarkis bahwa sebetulnya di Indonesia ini nggak ada aturan, semuanya itu bisa dilakukan. Akan tetapi mereka lupa, terbebas dari diktator itu bukan berarti tidak ada hukum yang mengatur. Nah, hukum mengatur itu kan jelas, ada DPR-nya masih ada, presidennya masih ada. Nah, masyarakat ini yang di kalangan bukan di kalangan bawah saja ya, di semua kalangan menganggap hukum itu bisa diperjualbelikan di negara ini. Akibatnya menganggap remeh bahwa sebetulnya hukum itu nggak terlalu sulit untuk diatasin. Padahal sebetulnya namanya kita tanpa ada penegakan hukum pun kita tetap harus menghargai sesama warga negara. Apalagi di dalam undang-undang sudah banyak yang mengatur, apalagi tentang kekerasan terhadap binatang aja nggak boleh. Ada itu aturannya, ya kan? Apalagi terhadap manusia, makhluk hidup, itu lebih nggak boleh. Perusakan terhadap properti juga nggak boleh. Kan ada aturan-aturan, mungkin makanya saya bilang untuk ultimum remedium, yaitu untuk benar-benar supaya dia efek jerah, tingkat hukumannya mungkin akan dipertinggi. Ya itu kita lihat nanti ya di DPR yang baru ini, apakah ada perbaikan di undang-undang atau tidak. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri, menurut saya berkaca dari partisipasi pemilu kemarin, semestinya kalau ada niatan yang goodwill dari pemerintah ya, atau presiden yang baru atau presiden yang lama juga itu punya niatan baru, selain dia cuma ngasih bansos, harusnya dia kasih penyuluhan hukum juga. Soalnya kenapa? Dikasih duit ke dana ke desa segala macam, tapi sebagian besar korupsi dananya, kan dikorupsikan, itu kan lucu gitu loh. Seharusnya, makanya kami berpendapat bahwa sebetulnya dia harus dikasih pengetahuan soal hukum dulu. Kalau kamu berbuat begini, itu konsekuensinya begini. Jadi jangan dilakukan begitu. Makanya program dari organisasi kami, advokat, namanya Kongres Advokat Indonesia, itu berharap pemerintah selalu mendukung bahwa satu desa itu ada satu advokat. Jadi minimal dia bukan hanya mendukung jaksanya itu banyak, karena jaksa itu kan tugasnya menghukum masyarakat. Nah, kalau pengacara itu memberikan edukasi ke masyarakat, supaya masyarakat ini jangan anarkis, jangan seenak jidatnya. Karena
ketika mereka melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kesalahan, dengan cepat polisi dan jaksa dan hakim akan memberikan hukuman. Nah, makanya lebih bagus masyarakat taat hukum. Jadi nggak ada yang melanggar hukum, jadi benar-benar baik. Apalagi yang viral-viral begini ini orang nggak bakal kapok. Ya, contoh yang paling yang saya ngenes itu adalah ketika motor lawan arah yang di apa namanya? Tinggal itu Bogor. Bukan di apa jalan layang Kuningan itu loh. Oh iya iya. Ya kan, udah berkali-kali itu diviralin sama yang orang kerja di situ. Udah meninggal juga, masih banyak juga yang melanggar. Saya pikir ya pemerintahnya mesti dengan tegas ya. Ya kalau emang dia niat untuk ya sayang sama masyarakatnya, jangan cuman memelihara kemiskinan ya dengan memberikan bansos, tapi harus diberesin juga itu pikirannya supaya kalau dia taat hukum, dia takut sama hukum, kemudian jadi masyarakat yang apa namanya taat hukum, otomatis pasti masyarakatnya negaranya maju. Karena kalau negara maju itu manusianya, warga negaranya tuh taat hukum, otomatis dia buang sampah nggak berani, apalagi berbuat yang keji kayak si Arhad ini nggak mungkin berani karena nggak mungkin dia punya apa keberanian untuk melanggar hukum. Jadi bagus tuh Bang. Tadi program apa? Setiap desa ada Satu advokat, setiap desa. setiap Bukan setiap RT ya. setiap desa. Setiap desa ya. Ada Iya. penyuluhan setiap bulannya. Betul setiap desa, karena dengan setiap desa ada satu advokat, at least ada yang bisa diklarifikasi. Jadi misalnya begini boleh nggak, nah, ini ada aturannya nggak, ini ya gimana? Karena kenapa? Yang dicontohin aja, naik motor nggak pakai helm, naik motor lawan arah, naik motor bonceng 3, masih mending 3, ada yang 6, ya kan, bapak anaknya, terus anaknya ada 3 biji ya kan, terus ininya ikut. Naik motor nggak punya SIM. Naik motor nggak punya SIM udah biasa banget. Oh, udah biasa. Makanya ini benar-benar konyol, artinya Iya, pemerintah ini harus lebih niat, lebih niat daripada cuma kasih bansos. Karena menurut saya nggak bisa memelihara kebodohan dan kemiskinan. Dengan itu bansos. Indonesia akan maju. Ya bansos. Kalau kita membuat masyarakat itu taat hukum dan hormat sama hukum, otomatis pasti masyarakatnya maju dan negaranya ikut maju. Sadar hukum. Sadar hukum. Oh, Bang, boleh Bang tegasin lagi Bang kejadian ini kalau emang terbukti pasal hukumannya seperti apa? Oh ya, yang jelas yang paling bakal dikenakan terhadap dugaan kekerasan terhadap si Arhan ini, yang paling utama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu pasal 80 dan pasal 76C itu ancamannya 3 sampai 6 tahun dan dendanya 72 juta. Begitu. Tapi bisa dilapis lagi dengan KUHP kalau dia sampai dengan niat ya mencelakai sampai dia ini cacat permanen itu 351, kekerasannya itu di atas 5 tahun ya. Kalau sampai dia benar-benar nggak bisa, udah traumatis ya, itu ancamannya 15 tahun.